Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improv Legend Dog I Became a Billionaire. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Lucky dan Kay yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu pembawa acara pun meminta maaf karena membuat semua orang menunggu. Setelah pemeriksaan menyeluruh oleh tim acara, Linsin benar-benar membangun rumah pohon bergaya loteng sendirian. Jadi pemenang tempat perlindungan ini adalah tim Linsin dan si Luobing. Mendengar hal ini, si Luobing pun sangat senang dan menyebut Linsin sangat luar biasa. Yi Chen dengan aura kemarahannya memberi ucapan selamat karena Linsin sungguh luar biasa. Dirinya dengan tulus mengaku kalah sepenuhnya. Sedangkan Yuan Run menyebut Linsin jajingan yang terus-menerus mencuri waktu tayang Yi Chen. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan Linsin menang dengan nyaman. Kemudian Linsin pun mulai memilih teman wanitanya untuk menemaninya di kabin kayu. Di saat Linsin ingin memilih si Luobing, pembawa acara seketika menyela Linsin dan meminta maaf. Linsin tidak diizinkan untuk memilih si Luobing. Si Luobing pun seketika bertanya mengapa Linsin tidak boleh memilih dirinya. Pembawa acara pun menjelaskan bahwa mereka mengerti mereka berdua memang pantas berada di peringkat teratas. Tapi bagaimanapun juga ini acara kencan. Tamu lain juga butuh sorotan. Mereka tidak boleh memonopoli semua perhatian. Para penonton juga ingin melihat bagaimana percikan yang muncul jika pasangan tamu berbeda disatukan. Untuk itu, Linsin kali ini harus memilih salah satu dari dua tamu wanita lainnya. Si Luobing pun mengatakan kepada Linsin bahwa itu tidak apa-apa. Linsin bisa pilih mereka. Bagaimanapun ini acara realitas. Mereka melakukan ini demi popularitas dan penonton. Selama pada akhirnya mereka bisa pergi bersama, itu sudah cukup baginya. Linsin pun mengerti. Dan seketika Linsin memilih Buling untuk bersamanya. Buling pun seketika bingung dengan hal ini. Dalam pikiran Buling, tadi dirinya sempat bersikap kurang sopan. Tapi Linsin tetap memilih dirinya. Buling pun bertanya-tanya apakah Linsin ini tipe lelaki yang senang menaklukkan perempuan. Ini sangat menjijikan. Sedangkan Yao Tiao menilai bahwa dalam hal penampilan dan bentuk tubuh, dirinya kurang apa dibandingkan Buling. Yao Tiao pun bertanya-tanya mengapa Linsin tidak memilih dirinya. Linsin pun seketika mendekati Buling dan mengatakan karena pergelangan kaki Buling terkilir, Buling butuh tempat lebih nyaman untuk istirahat, agar cederanya tidak makin parah. Mendengar hal ini, Buling pun seketika terpana dengan kata yang barusan diucapkan Linsin. Dalam pikiran Buling, dirinya tidak menyangka bahwa ini alasannya. Barusan dirinya sempat berpikiran buruk tentang Linsin. Buling pun seketika mengucapkan terima kasihnya kepada Linsin. Lalu dalam pikiran Linsin saat ini, dari cara tim acara bergerak beberapa hari ini, sudah jelas acara ini sengaja dibuat untuk Yi Chen. Mereka kira para penonton ini bodoh. Dirinya terus menang dan mengambil sorotan dari Yi Chen. Tim acara berkali-kali mengubah aturan demi mendongkrak Yi Chen, tapi tidak pernah berhasil. Jika tebakannya benar, mereka pasti sedang menyiapkan pukulan pamungkas untuk menjatuhkan dirinya. Tidak ada ponsel, tidak bisa kontak keluar, terjebak di pulau terpencil. Dan semua diukur pakai skor popularitas. Linsin merasa ini menarik. Dengan ini, dirinya akan ikut permainan mereka. Kemudian malamnya di kabin kayu mewah, Linsin pun menggendong Buling untuk masuk ke kabin mewahnya.
Buling pun nampak takjub setelah 2 hari tidur di tenda. Akhirnya bisa hidup normal lagi. Linsen yang memperhatikan keadaan sekitar pun menyadari bahwa ada beberapa kamera tersembunyi. Lalu Buling pun mengucapkan terima kasih kepada Linsen karena sudah menggendongnya. Rasanya agak malu juga. Selain itu, dirinya sempat bilang hal-hal yang tidak enak siang tadi. Buling meminta Linsen untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Linsen pun menyebut bahwa itu tidak apa-apa dan meminta Buling untuk beristirahat. Dirinya akan tidur di sofa saja. Dalam pikiran Linsen, Buling memang bicaranya ceplas-ceplos, tapi hatinya juga terbuka. Buling gampang sekali terpengaruh omongan orang. Lalu saat Linsen menyiapkan tempat tidurnya di sofa, Buling pun mengeluh sakit karena air panasnya membuat kakinya malah makin bengkak. Linsen yang memperhatikan kaki Buling pun menyebut bahwa kaki Buling tidak bisa dibiarkan begini. Tidak akan selesai masalahnya. Dirinya tahu pijat tradisional Tiongkok. Dengan ini, dirinya akan coba bantu. Mendengar hal ini, Buling bertanya apakah Linsen beneran bisa pijat. Jika begitu, dirinya akan meminta maaf sekali lagi karena merepotkan Linsen. Linsen yang mulai memberikan pijatan pun mengatakan bahwa Buling masih beruntung bukan terkilir parah. Mungkin agak nyeri saat dipijat. Linsen pun meminta Buling untuk menahannya sedikit. Dan Linsen pun kini menggunakan skill yang diperoleh dari sistem. Dan mulai memberikan pijatan serta menekan beberapa titik di kaki Buling hingga membuat Buling kaget. Linsen pun bertanya apakah dirinya terlalu keras dalam hal menekan. Buling pun tidak membenarkan hal itu. Dirinya cuma kaget dan meminta Linsen untuk melanjutkannya. Dan kembali Linsen melanjutkan pijatnya. Buling pun bertanya-tanya apakah pijat memang begini rasanya. Sakit tapi geli juga. Tapi pergelangan kakinya sungguh tidak sakit lagi. Lalu penonton online yang melihat hal ini seketika menyebut Linsen sebagai pelatih dan meminta Linsen mengajari ini. Selain itu, penonton online juga mengomentari Buling yang terlihat malu padahal cuma dipijat. Mereka pun menyebut sangat seru menonton hal ini dan mereka sangat suka. Lalu pembawa acara pun juga kaget, dalam 2 menit saja jumlah penonton melonjak drastis. Lalu saat pakaian Buling agak terbuka, Buling mengira Linsen akan melakukan sesuatu, namun setelah memperhatikan Linsen, Linsen ternyata sangat fokus. Buling pun menilai Linsen benar-benar fokus memijat, dirinya yang salah sangka. Melihat Linsen begini, ternyata Linsen lumayan tampan juga. Lalu tak lama berselang, pijat pun selesai. Linsen pun meminta Buling untuk beristirahat malam ini baik-baik, jangan dibebani kakinya. Besok pagi pasti lebih baik. Buling pun menyebut bahwa sepertinya dirinya besok tidak bisa ikut lomba. Tapi tetap saja dirinya harus mengucapkan terima kasih kepada Linsen. Buling juga menyebut karena ranjang ini cukup besar dan Linsen memang yang menang kabin ini, dirinya tidak enak hati kalau Linsen harus tidur di sofa. Mendengar hal ini, Linsen pun tidak sungkan dan seketika merebahkan dirinya. Linsen pun mengatakan kalau Buling butuh ke kamar mandi malam-malam, bangunkan saja dirinya. Nanti akan dirinya bantu. Buling pun dengan malu menyebut bahwa dirinya tidak ke kamar mandi malam-malam. Kemudian pembawa acara pun kembali mengumumkan peringkat dukungan di hari ketiga, di mana Yi Chen turun menjadi 84%, Taijun turun menjadi 58% dan Linsen naik menjadi 70%. Lalu si Luobing naik menjadi 96%, Buling turun ke 72% dan Yao Tio tetap di 77%. Lalu Yuan Run yang melihat hasil ini bertanya kepada mereka apakah sudah punya rencana. Yi Chen mau tim dengan si Lu. Yi Chen mau tim dengan si Luobing. Fansnya juga mau. Besok bagaimanapun harus terjadi. Pembawa acara pun menyebut bahwa rencananya sudah beres. Mereka sudah siapkan rencana terbaik. Lomba berkuda besok pasti bikin si Luobing dan Yi Chen dalam satu tim. Lalu keesokan harinya acara Let's Fall in Love Iceland Idol kembali tayang. Dan kini waktunya untuk kompetisi peserta perempuan. Pembawa acara menjelaskan bahwa kompetisi hari ini adalah pertarungan menunggang kuda. Para peserta perempuan akan memilih peserta laki-laki untuk dijadikan rekan tim. Karena pergelangan kaki Buling terkilir, tim acara mengatur jenis kompetisi ini. Tapi karena beberapa peserta laki-laki sangat populer, pembawa acara menyarankan agar semua peserta perempuan berebut untuk menjadi tim dengan mereka. Pada titik ini, keputusan ada di tangan peserta laki-laki.
Peserta laki-laki paling populer bisa bebas memilih salah satu dari peserta perempuan untuk jadi rekan timnya. Penonton online seketika heboh dan menyebut bahwa Yi Chen yang paling populer. Siapa yang tidak mau satu tim dengan Yi Chen? Mereka pun bertanya-tanya siapa yang akan Yi Chen pilih. Namun mereka yakin Yi Chen akan memilih Si Luobing. Lalu pembawa acara pun mengatakan karena para peserta sudah dikonfirmasi, Buling dan Yao Tiao sudah menyatakan bahwa mereka adalah penggemar Yi Chen. Sudah jelas mereka akan memilih Yi Chen. Dengan demikian, inisiatif akan ada di tangan Yi Chen. Pembawa acara pun bertanya pendapat dari sponsor dermawan mereka. Yuan Run menyebut bahwa ini seharusnya dilakukan sejak lama. Si Luobing bisa meningkatkan ketenaran dan popularitas Yi Chen. Nilainya harus sepenuhnya dipersembahkan untuk Yi Chen. Dalam pikiran Yuan Run, begitu nilai Si Luobing benar-benar dimanfaatkan, status dan ketenaran Yi Chen akan mencapai tingkat tertinggi. Saat itu tiba, Yi Chen pasti akan membalas jasanya dengan sangat murah hati. Membayangkan hal ini saja sudah membuat Yuan Run sangat bersemangat. Lalu pembawa acara pun mengatakan bahwa sekarang peserta perempuan dipersilahkan untuk memilih peserta laki-laki yang paling mereka ingin jadikan rekan satu tim. Para wanita pun kini mulai maju untuk memilih pasangannya. Dalam pikiran Yi Chen pun merasa bersemangat karena akhirnya bisa bersama Si Luobing. Hanya mereka yang boleh melakukan gerakan intim seperti itu. Dan Si Luobing sendiri telah menatap ke arah Lin Xin. Sedangkan Buling dan Yao Tio berjalan lurus ke arah Yi Chen. Pai Jun yang melihat hal ini merasa kesal dan menilai tim acara terlalu kejam. Dengan begini, bahkan kalau Si Luobing memilih dirinya, dia tetap akan direbut oleh Yi Chen. Namun pada kenyataannya Buling malah lebih dulu menyatakan bahwa dirinya ingin satu tim dengan Lin Xin. Yao Tio pun juga mengatakan hal yang sama. Dan Si Luobing yang kaget pun juga menyebut kalau dirinya ingin satu tim dengan Lin Xin. Dan hal ini pun lagi-lagi mengagetkan semua orang. Fans Yi Chen pun seketika bereaksi dan menyebut ini tidak mungkin. Mengapa Buling malah memilih Lin Xin? Padahal kemarin, Buling terlihat sangat bahagia saat satu tim dengan Yi Chen. Sedangkan penonton pria sangat puas melihat hal ini. Dan menyebut ini plot twist besar. Mereka pun memperhatikan wajah badut Yi Chen yang kesal. Mereka pun tidak kuat menahan tawa melihatnya. Lalu pembawa acara pun jadi bingung dan panik serta meminta mereka untuk menunggu. Pembawa acara pun mengatakan kepada Buling apakah matanya rabun. Mungkin dia lupa memakai lensa kontak dan salah jalan. Yi Chen ada tepat di sampingnya. Pembawa acara pun bertanya apakah Buling yakin. Hal ini pun ditanggapi oleh penonton online yang melihat acara ini dan menyebut bahwa pembawa acara tuli. Jelas-jelas Buling menyebut nama Lin Xin. Orang-orang pun yakin ini benar-benar tidak ada skrip di luar prediksi tim acara. Kembali Buling menegaskan bahwa dirinya akan memilih Lin Xin. Tadi malam Lin Xin memijat kakinya yang terkilir. Dan hari ini sudah sembuh total. Dia seorang master pijat. Selain itu, Buling menilai tangan Lin Xin ajaib. Cara dia melancarkan peredaran darah dan menyembuhkan memar luar biasa. Di malam hari, dirinya merasa hangat di seluruh tubuh. Lalu pembawa acara pun mengatakan bahwa sekarang mereka memang diminta memilih peserta laki-laki yang paling mereka suka. Semua berdasarkan perasaan pribadi. Kalau Buling memilih Lin Xin cuma karena rasa terima kasih, itu namanya bukan perasaan suka. Kembali Buling bertanya mengapa mereka menilai seperti itu. Dirinya memang lumayan suka Lin Xin sekarang, jadi dirinya memilih Lin Xin. Buling kembali bertanya apakah ada masalah. Pembawa acara pun mengerti. Pembawa acara pun menyebut bahwa Lin Xin sekarang adalah peserta laki-laki paling populer. Lin Xin boleh memilih satu peserta perempuan untuk jadi rekan timnya. Namun tiba-tiba dari speaker pulau terdengar suara kegaduhan. Dan pembawa acara sempat meminta sponsor dermawan untuk menunggu hingga suara speaker terputus. Dan ini membuat para peserta bingung. Lalu Lin Xin pun meminta maaf kepada Buling, tapi dirinya tetap akan memilih Si Luobing. Buling pun menyebut ini tidak apa-apa, dirinya sudah tahu akan hal itu. Di samping itu, Yi Chen pun pada akhirnya memilih Yao Tio dan Pai Jun yang tidak punya pilihan lagi pada akhirnya menjadi rekan Buling. Namun setelah pemilihan, pembawa acara tidak menunjukkan responnya dan ini membuat mereka bertanya-tanya di mana pembawa acara. Dan nyatanya saat ini pembawa acara sedang menenangkan Yuan Run yang sedang tantrum. Pembawa acara pun meminta Yuan Run untuk tenang. Tidak ada gunanya marah. Marah hanya membuat Yuan Run bertambah jelek.
Yuan Run yang marah pun kini melihat ke arah foto peserta perempuan dan berjalan menghampirinya. Yuan Run seketika merobek foto Buling dan menyebutnya sebagai perempuan jalang. Berani-beraninya mempermalukan Yi Chen dan membuat Yi Chen kalah dengan orang tidak dikenal itu. Apakah Buling tahu berapa banyak keringat dan usaha yang Yi Chen curahkan untuk sampai ke titik ini? Dia adalah cahaya dirinya. Yuan Run menekankan bahwa dirinya akan membuat Buling membayar semuanya. Kembali pembawa acara meminta Yuan Run untuk tenang. Sebenarnya Yi Chen dan Yao Tiao itu pasangan yang lebih cocok. Mereka berdua tinggi dan bertubuh panjang. Itu keunggulan di kompetisi berkuda hari ini. Kalau mereka menang, semuanya akan kembali seperti semula. Namun Yuan Run tetap saja tidak bisa terima ini. Apa yang mereka lakukan kepada Yi Chen sudah terjadi. Dirinya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Yuan Run kini memanggil pengawalnya. Yuan Run menegaskan apapun biayanya, ungkap semua aib Buling dan Lin Xin. Terutama si Lin Xin, bukan cuma ungkap, dirinya ingin hidupnya dan keluarganya hancur, agar dia merasakan amarah para penggemar Yi Chen. Dirinya ingin kata terakhirnya adalah dirinya menyesal menyinggung Yi Chen. Setelahnya pembawa acara pun menjelaskan kepada para peserta yang harus mengenakan perlengkapan kompetisi mereka. Aturannya sederhana, mereka hanya perlu mencabut telinga dan ekor berbulu lawan mereka. Lalu Lin Xin pun kini mengajak si Luo Bing untuk memenangkan ronde ini bersama. Dan segera si Luo Bing naik ke pundak Lin Xin. Lin Xin pun bertanya apakah si Luo Bing sudah duduk dengan benar. Si Luo Bing pun mengiyakan hal itu. Kembali pembawa acara mengingatkan bahwa peserta pria tidak boleh membantu dengan tangan. Mereka hanya boleh menjadi tunggangan bagi peserta wanita. Dengan ini perlombaan dimulai. Yao Tiao pun meminta maaf kepada mereka semua. Sekarang ini adalah arena utamanya. Jika mereka tidak maju, maka dirinya yang akan maju duluan. Di saat Yao Tiao dan si Luo Bing mulai beradu kekuatan, Buling diam-diam menyelinap ke belakang Yao Tiao dan bersiap mengambil ekornya. Namun nyatanya Yao Tiao menyadari ini dan seketika berbalik arah. Dengan memanfaatkan tubuhnya yang panjang, Yao Tiao berhasil menjangkau telinga Buling dan menjatuhkannya. Yao Tiao pun bertanya apakah Buling pikir bisa menggunakan trik yang sama sebanyak 2 kali. Kembali si Luo Bing maju mencoba untuk menjatuhkan telinga Yao Tiao, namun Yao Tiao malah berhasil menahan kedua tangan si Luo Bing. Para penonton online pun sangat kesal dan iri terhadap Lin Xin. Lin Xin menerima rezeki nomplok dengan ketiban banyak buah kelapa. Mereka pun menyebut bahwa sekarang jelas tokoh utama acara ini adalah Lin Xin, bukan Yi Chen. Lalu Yi Chen pun berbisik kepada Lin Xin dan meminta Lin Xin untuk tidak berpikir hanya karena 3 perempuan memilih Lin Xin, Lin Xin langsung jadi pemenang. Ini cuma acara varietas. Lin Xin datang bagai pecundang. Pulang pun tetap jadi pecundang. Lin Xin akan selalu kalah dari dirinya. Dan seketika Yi Chen menginjak kaki Lin Xin dengan alas kerang di telapak kakinya. Lin Xin yang melihat hal ini merasa keanehan di kaki Yi Chen. Saat memperhatikannya, Lin Xin menyadari sesuatu. Bahwa di kaki Yi Chen terpasang sepatu silikon dengan warna kulit palsu. Dan di bagian bawahnya terpasang cangkang karang yang tajam. Nyaris tak terlihat saat berjalan di atas pasir. Menginjak kaki lawan dengan sepatu itu bisa dianggap seperti tergores cangkang kerang di pantai. Lalu Yi Chen kembali berbisik serta bertanya apakah merasa sakit. Dirinya tidak cuma mau Lin Xin kalah, tapi juga kalah dengan memalukan. Lin Xin pun menilai, pantas saja sebelum lomba Yi Chen ke toilet selama setengah jam. Rupanya kru acara diam-diam menyiapkan itu untuk Yi Chen. Lalu Lin Xin pun menanggapi omongan dari Yi Chen dan menyayangkan hal ini. Dirinya harus mengecewakan Yi Chen. Dalam pikiran Lin Xin, bahkan lengan mekanik titanium pun pernah dirinya hancurkan. Apalagi cuma cangkang kerang. Di samping itu Yi Chen sendiri agak kaget dan bertanya-tanya mengapa kaki Lin Xin tidak terluka. Lin Xin pun meminta si Luo Bing untuk pegangan yang kuat. Dan seketika si Luo Bing melakukan manuver. Melihat hal ini Yao Tiao tidak menyangka si Luo Bing sangat cepat. Tapi dirinya tidak punya titik lemah. Di saat Yao Tiao hampir meraih telinga si Luo Bing, si Luo Bing seketika menunduk hingga terlepas dari jangkauan Yao Tiao dan seketika menarik ekor dari Yao Tiao. Hal ini pun mengagetkan Yao Tiao. Penonton online pun menyebut ini sangat keren. Kerjasama si Luo Bing dan Lin Xin benar-benar sempurna. Lalu Yao Tiao yang merasa kesal segera menargetkan Buling dan akan menghabisi Buling lebih dulu.
hingga Yao Tiao berhasil menarik ekornya dan dengan ini Buling tersingkir. Si Luo Bing yang melihat hal ini menyebut bahwa sepertinya mereka punya peluang untuk menang. Lin Xin menyebut ini tidak sulit untuk mereka menang, tapi yang penting adalah bagaimana cara Yi Chen kalah. Di saat Yi Chen dan Yao Tiao maju, Lin Xin dengan terampil memainkan kakinya hingga kerang-kerang terbang ke arah kaki Yi Chen yang tidak tertutupi sepatu. Dan ini membuat Yi Chen berteriak karena sakit. Penonton online pun menanggapi hal ini dan menyebut Yi Chen lebay, padahal cuma luka seperti itu. Luka dikit saja sudah teriak sampai sebegitunya. Mereka pun menyebut Yi Chen sebagai banci. Lalu Lin Xin pun bertanya kepada Yi Chen mengapa berhenti. Apakah Yi Chen sudah kehabisan tenaga? Bagaimana kalau dirinya kasih semangat, yang kalah bakal jadi anjing? Yi Chen pun seketika sangat marah dengan provokasi ini. Yao Tiao pun meminta Yi Chen untuk tenang dan jangan terprovokasi. Dia cuma mau memprovokasi Yi Chen. Sebaiknya mereka menunggu kesempatan. Namun nyatanya Yi Chen meminta Yao Tiao untuk diam dengan nada yang kasar. Yao Tiao pun seketika terdiam. Yi Chen dengan ekspresi marahnya menyebut bahwa dirinya harus menang dari Lin Xin. Penonton yang melihat Yi Chen pun menyebut wajah Yi Chen sangat mengerikan. Ekspresinya di luar nalar. Dengan ini citra Yi Chen bakal hancur. Kembali Lin Xin meminta Yi Chen untuk mengejarnya dengan gestur menantang. Di saat Yi Chen ingin maju, tiba-tiba kakinya terpeleset hingga membuat mereka jatuh. Dan di saat yang sama, Lin Xin dengan cepat menangkap Yao Tiao karena jatuh di tumpukan kerang yang tajam. Yao Tiao pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Lin Xin. Dan setelahnya, Lin Xin pun mencoba membantu Yi Chen. Namun nyatanya Yi Chen pingsan karena kaget. Penonton online yang melihat kondisi Yi Chen pun seketika tertawa. Sebagian orang tiba-tiba sadar bahwa Yi Chen ini punya bakat alami untuk menjadi pelawak. Mereka pun mengajak yang lain untuk mendukung Yi Chen pindah ke jalur dunia hiburan. Namun, fans Yi Chen tidak terima ini dan segera memanggil tim medis. Dan jika terjadi apa-apa sama Yi Chen, maka mereka akan meminta pertanggungjawaban Lin Xin. Namun mereka yang bukan fans Yi Chen menyebut bahwa jelas-jelas Yi Chen jatuh sendiri. Mereka pun bertanya-tanya salah Lin Xin di mana. Mereka pun menyebut fans Yi Chen tidak punya otak. Dengan ini Lin Xin telah menang. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.